Assalamualaikum Pak Mahfud. Waalaikumsalam Pak Nawailul. Apa kabar hari ini Pak Mahfud? Ah, Alhamdulillah saya baik Pak Nawailul. Semoga Pak Nawailul juga dalam keadaan baik ya. Hmm, ya, Alhamdulillah saya juga baik Pak Mahfud. Nah, ini ada sesuatu nggak yang ingin disampaikan, Mahfud? Oh iya Pak Nawailul, ini kan ada sesuatu yang ingin saya sharing. Kebetulan ini tentang peserta didik saya Pak di sekolah. Mungkin nanti ada solusi dari Pak Nawailul. Oh, begitu. Nah, silahkan Pak. Dengan senang hati saya ingin mendengarkan curhatan atau yang ingin disampaikan oleh Pak Mahfud. Ya Pak, jadi begini Pak, ada satu peserta didik saya di kelas itu, dia itu mempunyai perilaku yang kurang baik Pak, dan dia itu selalu mengganggu temannya, kemudian dia tidak mau belajar dan sering tidak hadir ke sekolah Pak Nawilul. Oh, iya ya Pak. Nah, jadi Bapak punya permasalahan bahwa ada seorang peserta didik yang suka mengganggu kawannya, tidak mau belajar, dan sering tidak hadir ke sekolah. Gitu ya, Pak? Iya Pak Nawilul, benar sekali Pak. Nah, jadi dari Bapak, dari pembahasan kita ini, apa sih yang Bapak harapkan dari perbincangan kita hari ini? Nah, begini Pak, saya berharap dari percakapan ini saya bisa mendapatkan solusinya nanti Pak. Bagaimana cara merubah perilaku siswa tersebut supaya menjadi lebih baik lagi Pak. Setidaknya dia itu tidak mengganggu temannya dan tetap mau belajar Pak. Jadi harapannya Pak Mahfud, anak tersebut berperilaku baik dan tidak mengganggu kawannya lagi. Benar, Pak? Iya benar sekali Pak Nawilul. Oh, ya. Nah, jadi sekarang yang ingin saya tanyakan, kira-kira menurut Pak Mahfud itu indikator baik, indikator seorang anak baik itu seperti apa sih? Oh, ini Pak Nawilul. Iya, baik Pak Nawilul. Jadi kan siswa saya di kelas 5 SD ini kebetulan di kelas 5 SD Pak ya. Jadi indikator baik itu kalau menurut saya Pak Nawilul, yang pertama dia itu tidak mengganggu temannya, dan kemudian dia itu harus saling menghargai dan saling menolong, serta yang terakhir dia harus mempunyai rasa empati yang tinggi kepada temannya Pak Nailul. Baik. Nah, dari paparan Pak Mahfud, indikator yang baik yang Pak Mahfud katakan, pertama siswa tersebut tidak mengganggu kawannya, gitu ya. Iya Nah, Pak Nailul. kira menurut Pak Mahfud, apa sih yang bisa Pak Mahfud lakukan supaya bisa merubah perilaku siswa tersebut, bisa memenuhi indikator yang baik yang Bapak bilang tadi? Nah, apa kira-kira yang bisa Bapak lakukan? Oh begini Pak, mungkin yang pertama saya akan melakukan pendekatan secara personal dulu Bapak terhadap siswa tersebut. Nah, mungkin ada sesuatu hal ataupun kebutuhan dasar yang belum terpenuhi pada saat belajar. Jadi saya harus mengetahuinya terlebih dahulu Pak. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba yaitu membuat kesepakatan kelas, ataupun saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kesepakatan kelas dan tujuannya serta manfaatnya apa. Dengan demikian, siswa tersebut akan mengungkapkan pendapatnya atau ide mereka sendiri, sehingga yang disepakati itu misalnya disiplin, saling menghormati, kemudian datang tepat waktu. Jadi dengan membuat kesepakatan kelas dari hasil pendapat mereka akan bertanggung jawab atas hal-hal yang mereka langgar. Dan kemudian yang ketiga, saya akan mencoba menceritakan Pak Nawelul kisah-kisah keteladanan dari Rasulullah, sehingga dengan cerita tersebut siswa itu
akan mendapatkan ataupun akan memahami dan mengenali tentang perilaku dan akhlak yang baik, Pak Nawilul. Oh, baik, Pak Mahfud. Luar biasa ya langkah yang akan Pak Mahfud ambil. Kalau bisa saya simpulkan bahwa Pak Mahfud mengatakan langkah yang pertama yaitu Pak Mahfud akan melakukan pendekatan ya secara Iya, iya, personal Pak. atau intensi terhadap siswa tersebut. Nah, di mana kemungkinan hal tersebut dikarenakan kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Kemudian maka Iya, terlebih iya. dahulu kita mencari indikator-indikator tersebut. Nah, yang kedua, Pak Mahfud mengatakan akan membuat kesepakatan kelas. Iya, Ya, Pak. bersumber dari kesepakatan siswa itu sendiri. Dengan begitu akan membuat mereka bertanggung jawab Iya, iya, Pak. dengan kesepakatan tersebut. Nah, yang ketiga, untuk memberi motivasi atau contoh yang baik, Pak Mahfud menceritakan tentang kisah teladan Rasulullah sebagai teladan yang baik untuk mereka teladan. Begitu kan, Pak Mahfud? Ya, benar sekali Pak Nawilul. Jadi dengan demikian akan menimbulkan budaya positif terhadap siswa tersebut, Pak Nawilul. Oh, iya Pak. Benar sekali. Dengan langkah yang Bapak lakukan tersebut akan menimbulkan budaya positif. Begitu ya Pak ya. Jadi rencana tersebut kira-kira kapan nih akan Bapak laksanakan? Nah, dari 3 langkah tersebut, saya akan segera melakukan kesepakatan kelas dalam waktu dekat ini, Pak Nawilul. Oh, jadi kemudian nanti akan Bapak ceritakan ya kisah teladan Rasulullah sebagai teladan positif. Begitu Pak ya? Ya, betul sekali Pak Nawilul. Nah, jadi sebagai bentuk tanggung jawab nih, Pak Mahfud Ya. akan membuat kesempatan kelas. Kira-kira kapan waktu Pak Mahfud bisa membuat sesegera mungkin, begitu Pak? Oh, tentu Pak Nawilul. Saya akan sesegera mungkin melaksanakannya, dengan harapan siswa yang tersebut itu bisa berubah, dan insya Allah di pertemuan besok akan saya laksanakan terus Pak Nawilul. Baik Pak Mahfud, luar biasa semangatnya. Berarti besok langsung Bapak laksanakan ya. Semoga Iya, iya dengan Pak. langkah-langkah yang sudah Pak Mahfud ambil bisa mengubah sikap siswa tersebut menjadi lebih baik. Nah, kira-kira dari perbincangan kita hari ini, apa yang Pak Mahfud dapatkan? Oh, terima kasih sebelumnya Pak Nawailul. Iya Pak, pada hari ini saya sudah mendapatkan solusinya Pak. Bagaimana saya menghadapi anak didik yang berperilaku kurang baik tersebut Pak. Nah, jadi saya juga lebih mengerti langkah-langkah ya apa yang harus saya lakukan, Pak Nawailul, terhadap siswa tersebut. Terima kasih Pak Nawailul atas obrolan hari ini, dan obrolan ini sangat bermanfaat bagi saya Pak Nawailul. Baik Pak Mahfud, terima kasih juga Pak Mahfud atas langkah-langkah yang Pak Mahfud lakukan, yaitu dengan melakukan pendekatan secara personal, membuat kesepakatan kelas dan menceritakan kisah-kisah teladan Rasulullah. Iya Pak Sebagai Nawailul. contoh yang baik, semoga semuanya berjalan dengan baik ya Pak. Iya, Untuk iya. selanjutnya kita akan bisa berbincang-bincang kembali Pak untuk perkembangan siswa tersebut. Nah, apakah dapat perubahan yang lebih baik? Nah, jadi kita harapkan dengan langkah-langkah tadi siswa tersebut bisa untuk lebih baik lagi ya Pak ke depan. Oh, iya, iya, iya. Iya Pak Nawilul. Terima kasih kembali atas waktunya Pak Nawilul. Baik Pak Mahfud, sama-sama Pak Mahfud. Ya sudah, kalau begitu kita akhiri ya perbincangan kita hari ini. Terima kasih Pak Iya, Mahfud. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Mahfud. Waalaikumsalam Pak Nawilul.